Mengejutkan, pendukung Anies Baswedan dan Ganjar tidak terima dan sangat kecewa kalau Prabowo sampai sah jadi presiden. Baru-baru ini beredar kabar bahwa Gibran disebut akan jadi beban Prabowo sebagai presiden jika tak didiskualifikasi. Bagaimana beritanya? Silakan simak baik-baik karena hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo Gibran. Inilah berita yang pertama. Gibran disebut akan jadi beban Prabowo sebagai presiden jika tak didiskualifikasi. Politikus PDI Perjuangan, Masinton Pasaribu, mengatakan Gibran Rakabuming Raka akan menjadi beban bagi pemerintahan Prabowo Subianto ke depan jika Mahkamah Konstitusi tak mendiskualifikasi. Ketika MK memberikan putusan, menolak katakan seluruh gugatan tadi dan menerima mengesahkan hasil pemilu tanpa mendiskualifikasi Wapres 02, Gibran, menurut saya ini akan jadi beban panjang Pak Prabowo sebagai presiden nantinya, kata Masinton. Sebab, Masinton menganggap putra sulung Presiden Joko Widodo itu memiliki legitimasi rendah. Karena beliau akan membawa wakil presiden yang secara legitimasi rendah, gitu loh, ujarnya. Orang bisa terima terhadap 02, Prabowo, tapi terhadap 02 wakilnya, Gibran, tadi enggak akan bisa diterima, ucap Masinton menambahkan. Menurut Masinton, elemen masyarakat sipil akan melakukan gerakan-gerakan penolakan jika Gibran tetap disahkan sebagai cawapres. Itu tadi karena legitimasinya rendah. Menurut saya sih ya lebih baik memang didiskualifikasi ya kan, terutama pasangan wakil presidennya, ungkapnya. Dia menjelaskan, diskualifikasi terhadap Gibran sangat penting agar tidak menjadi beban bagi bangsa Indonesia. Didiskualifikasi agar tidak menjadi beban buat bangsa kita ini. Kita perlu kestabilan, ini akan gonjang-ganjing terus, akan ada penolakan, tutur Masinton. Terkait penentuan wakil presiden pendamping Prabowo nantinya, Masinton menyebut akan dipilih melalui mekanisme di MPR. Lebih baik didiskualifikasi. Ya sudah, bangsa ini perlu ada konsensus. Wapresnya didiskualifikasi kemudian bagaimana karena Wapres berhalangan tetap, sudah serahkan pada mekanisme MPR nanti untuk memilih Wapres yang baru, imbuhnya. Itulah berita yang pertama, sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Prabowo jawab tudingan pakai bansos dan aparat dalam Pilpres 2024, kata Prabowo itu sangat kejam. Prabowo Subianto merespons soal tudingan dirinya menggunakan bantuan sosial, bansos, aparat penegak hukum dalam kontestasi Pilpres 2024. Menurut Prabowo, tudingan tersebut tidak berdasar dan sangat kejam. Calon presiden terpilih pemilu 2024, Prabowo Subianto merespons soal tudingan dirinya menggunakan bansos aparat penegak hukum dalam kontestasi Pilpres 2024. Menurut Prabowo, tudingan tersebut tidak berdasar dan sangat kejam. Kami memahami bahwa tuduhan yang sangat kejam yang ditujukan kepada pasangan Prabowo Gibran dalam memenangi kontestasi demokratis ini, di mana kami dituduh menggunakan cara-cara yang curang, dengan menggunakan bansos maupun aparat penegak hukum, kita sadari bersama bahwa itu adalah tuduhan yang tidak mendasar, kata Prabowo. Ia memahami bahwa sebagian pendukung Prabowo Gibran sangat terganggu dengan tuduhan tersebut. Namun, Ketua Umum Partai Gerindra ini meminta pendukungnya menahan diri dan tidak terpancing dengan provokasi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Kami meminta kepada pendukung Prabowo Gibran, para pemilih yang sudah menggunakan hak pilihnya untuk selalu waspada dan hati-hati dan tidak terpancing, tidak dapat diprovokasi oleh siapapun, tambah Prabowo. Selain itu, mantan Danjen Kopassus ini juga melarang semua pendukungnya menggelar aksi jelang dan saat putusan sengketa Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi. Hal ini tidak berarti bahwa kita lemah, tidak, justru orang yang kuat adalah orang yang dapat mengendalikan perasaannya, pihak yang kuat adalah pihak yang bisa menahan diri, pihak yang kuat adalah pihak yang mengutamakan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan golongan dan pribadi, tegas Prabowo. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Pakar hukum berharap Prabowo cepat sadar hanya dijadikan alat politik kepentingan keluarga Jokowi. Pakar hukum tata negara, Ferry Amsari berharap Prabowo Subianto bisa segera sadar bahwa dirinya hanya menjadi alat politik kepentingan keluarga Presiden Joko Widodo, Jokowi. Jokowi, kata Ferry, sedang memanfaatkan Prabowo sedari awal dengan memasangkannya bersama Gibran Rakabuming Raka yang notabene putra Jokowi di ajang Pilpres 2024, demi bisa melanggengkan kepentingannya. Saya harapkan jauh lebih baik adalah kesadaran Pak Prabowo Subianto. Dia adalah alat politik kepentingan Jokowi, dia sedang memanfaatkan Pak Prabowo dari titik awal untuk melanggengkan kepentingannya,
ungkap Ferry. Ferry pun berharap Ketua Umum Partai Gerindra itu bisa sadar di usianya yang sudah menginjak 72 tahun atau uzur, Prabowo bisa memanfaatkan kesempatannya sebagai kepala negara untuk mengabdi kepada bangsa dan negara tanpa disetir pihak lain. Prabowo juga harus bisa mengembalikan marwah negara, meski dirinya sendiri punya pengalaman kelam masa lalu. Kalau Pak Prabowo sadar usianya mungkin sudah uzur, ini adalah kesempatan terakhir untuk mengabdi kepada bangsa. Pak Prabowo harus mengembalikan hal yang penting di Republik ini walaupun dia punya pengalaman kelam di masa lalu, ungkap Ferry. Berita selanjutnya, jubir sebut Prabowo sangat terbuka jalin kerjasama politik dengan Megawati. Presiden terpilih Prabowo Subianto tak menutup peluang untuk menjalin kerjasama politik dengan Ketua Umum Partai PDIP Megawati Soekarnoputri terlepas dari persaingan dalam pemilu. Sangat terbuka, kata juru bicara Prabowo, Dhanil Anzar Simanjuntak. Dalam pemilu 2024, Prabowo memenangkan pemilihan presiden, sedangkan PDIP menjadi partai pemenang dalam pemilihan umum. Meskipun sama-sama berada di pemerintahan periode kedua Presiden Joko Widodo, Prabowo yang memimpin Gerindra beda kongsi dengan PDIP dalam pemilihan presiden. Sebagai Ketua Umum Gerindra, Prabowo menjadi calon presiden, sementara PDIP mengusung mantan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Wacana pertemuan Prabowo dan Megawati muncul di penghujung pemilu 2024. Dhanil, dalam pesan Sabtu, menambahkan Prabowo dan Megawati kemungkinan akan bertemu segera. Dia tak merinci kapan tepatnya kedua tokoh akan bertemu. Namun Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad di Gedung DPR, Jakarta, pada Rabu, tanggal 17 April tahun 2024, menyebut pertemuan Prabowo dan Megawati akan terlaksana usai putusan sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi. MK akan membacakan putusan gugatan Pilpres 2024 pada Senin, tanggal 22 April tahun 2024. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani juga tak menyangkal ada komunikasi baik dengan PDIP setelah pemilu presiden dan wakil presiden 2024. Pembicaraannya intensif dan produktif, kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, tanggal 18 April tahun 2024 seperti dikutip Antara. Muzani mengungkapkan komunikasi intensif terakhir dengan PDIP terjadi sebelum Lebaran 2024. Dia juga menyebutkan jadwal pertemuan dua tokoh politik nasional itu sedang disusun dan kemungkinan usai putusan sengketa Pilpres di MK. Menanggapi rencana pertemuan Megawati dan Prabowo, politikus PDIP Dedi Yefri Sitorus mengatakan kemungkinan terjadi setelah putusan MK atas sengketa Pilpres 2024. Menurut dia, secara etika, pertemuan tersebut akan berdampak politis sehingga perlu menunggu putusan MK. Itu kan pertemuan yang akan berdampak politis, kata Dedi kepada Tempo, Sabtu, tanggal 13 April tahun 2024.